Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di video edukasi keuangan dan bisnis bersama kami bertiga. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu perusahaan yang ternama dan juga terkenal, yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Siapa sih yang nggak kenal sama produk-produknya? Mulai dari Siapa sih yang nggak kenal sama produk-produknya? Mulai dari kacang Garuda, Geri Coklatos, sampai ke Klevo. Bukan hanya produknya aja sih yang menarik, di sini kita juga akan membahas tentang manajemen keuangannya. Nah, kali ini kita akan membahas mulai dari profilnya, aset, surut berharga, sampai manajemen keuangannya. Yuk kita bahas! Garuda Food itu terkenal minuman sama makanannya kan? Bener banget, pokoknya Garuda Food itu adalah perusahaan yang terkenal dan paling besar. Nggak salah sih kalau perusahaannya besar, soalnya kan dia juga udah berdiri udah lama banget kan. Emang kapan berdirinya? Kalau misalkan menurut datanya itu perusahaan itu tuh berdiri pada tahun 1990. Akarnya itu tuh udah ada pada tahun 1979. Kayak hubungan kalian nih udah lama tapi nggak pernah jadian. Amit-amit ya Bang Babu. Enggak, bercanda. Bisa aja nih. Bercanda ya guys. Terletak di kawasan industri yang strategis di Pati, Jawa Tengah, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Dengan semangat inovasi dan kualitas, Garuda Food telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak berdiri pada tahun 1990. Didirikan oleh Darmo Putro, Garuda Food berawal dari industri kacang tanah rumahan yang kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan modern yang berskala nasional bahkan merambah pasar internasional. Garuda Food telah dikenal luas melalui produk andalannya seperti kacang Garuda, Geri Coklatos, Geri Salut, Leo, dan Procis. Merek-merek ini telah menjadi pilihan utama masyarakat dari generasi ke generasi. Pada awalnya, Darmo mendirikan PT Tudung yang hanya berfokus pada produksi tepung tapioka. Pada tahun 1970, Darmo mulai memperluas produk dengan memproduksi kacang kulit tanpa merek yang kemudian menggunakan merek kacang Garuda. Awalnya, Darmo dipandang sebelah mata karena banyak yang meragukan apakah produk tersebut dapat bersaing di pasaran. Namun, Darmo tidak pernah berhenti mencari cara untuk memperbaiki produknya. Bahkan, ia melakukan riset secara mandiri untuk menciptakan rasa yang disukai banyak orang. Langkah awal Garuda Food yaitu memfokuskan produk pada kacang tanah yang akhirnya dikenal sebagai kacang Garuda. Dan pada saat itu juga, produk kacang Garuda dianggap remeh, bahkan ditolak oleh stasiun TV saat ingin memasang iklan. Namun, pada akhirnya kacang Garuda meledak di pasaran dan berhasil meraih omset hingga ratusan miliar, menjadikan Garuda Food salah satu perusahaan yang ternama di Indonesia. Dengan konsistensi, keuletan, inovasi, serta kreativitasnya, Garuda Food berhasil menguasai pasar nasional hingga internasional. Produk pertama dari Garuda Food itu kacang ya? Bener banget, sampai sebutannya itu melekat, kacang Garuda. Asli itu legend banget, sampai kayaknya tuh bener-bener. Wait a minute. Itu tuh jadi identitasnya nggak sih? Iya. Iya, bener banget. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, perusahaan makanan dan minuman ternama asal Indonesia. Di balik kesuksesan produknya yang ikonik seperti kacang Garuda, Geri, dan Coklatos, terdapat kekuatan besar yang menopang bisnis ini, yaitu aset perusahaan. Hingga laporan terakhir, total aset PT Garuda Food tercatat mencapai triliunan rupiah. Aset ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan barang jadi dan bahan baku. Ini penting untuk mendukung operasional harian perusahaan dan menjamin kelancaran distribusi produk ke seluruh Indonesia, bahkan mancanegara.
Sementara itu, aset tidak lancar mencakup aset tetap seperti pabrik, mesin produksi, tanah, dan kendaraan distribusi. Investasi besar pada aset ini menunjukkan komitmen Garuda Food dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Garuda Food juga memiliki investasi pada entitas anak dan afiliasi, yang merupakan bagian dari aset tidak lancar. Ini menunjukkan strategi perusahaan dalam memperluas jaringan bisnis dan memperkuat sinergi. Dengan pengelolaan aset yang cermat dan efisien, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terus tumbuh sebagai perusahaan unggul yang tak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Nah, tahu nggak sih kalian kalau produk Garuda Food itu sudah dipasarkan ke 30 negara? Kok diam-diam baik? Ngopi yuk. Nah, tahu nggak sih kalian kalau produk Garuda Food itu sudah dipasarkan ke 30 negara? Bahkan lebih. Nah, iya bener banget. Dan fokusnya tuh ke ASEAN, Tiongkok, sama India. Nice. Nah juga Garuda Food ini juga punya anak perusahaan kan. Jadi nggak heran sih kalau misalkan di datanya ini nih lihat kalau misalkan pada asetnya ini per Desember 2024 mencapai 8,56 triliun rupiah. Dengan aset lancarnya itu ada 3,73 triliun rupiah. Itu termasuk kas berjalan, piutang, dan aset lainnya. Terus sedangkan untuk aset tidak lancarnya itu ada sekitar 4,84 triliun rupiah. Hebat banget gak sih? Kayak ya Allah, sukses banget The ownernya. best pokoknya. Berarti dia benar-benar sukses lah ya. Iya. Dari sebuah kayak kita kan kayak sebuah kacang kan. Iya. Kayak heran dari sebuah Dulunya kacang. juga tapi banyak. Sekarang bisa kemana-mana, udah yang lain juga coklat, terus minuman juga udah ada kan. Heran ya kalau misalkan PT Garuda Food ini nih berkembang banget karena dia ini udah terdaftar di Bursa Efek itu mulai dari 2018 dan saat ini nih, mereka memiliki saham biasa udah mencapai sekitar 36,9 miliar. Terus terkait manajemen keuangannya itu gimana tuh? Oh, kalau itu menurut data yang aku baca, manajemen keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini menunjukkan pengelolaan dengan fokus pada pertumbuhan pendapatan, pengendalian biaya, dan pengelolaan utang yang sehat. Sama perusahaan itu tuh mampu menjaga likuiditas dan profitabilitas meskipun menghadapi tantangan pasar yang sangat besar, serta memiliki struktur modal yang seimbang antara uang dan ekuitas itu sendiri. Jadi benar-benar dijaga ya manajemen keuangannya itu. Iya, betul banget. Ya kalau misalkan perkembangannya itu pesat banget karena keuangannya udah sehat, terus manajemen keuangannya juga dijalankan dengan benar gitu ya. PT Garuda Food resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan kode saham GOOD. Sebagai perusahaan terbuka, Garuda Food menerbitkan saham biasa kepada publik. Saham biasa atau common stock memberikan hak kepemilikan kepada investor atas sebagian dari perusahaan ini. Dengan memiliki saham biasa PT Garuda Food, investor berhak mengikuti rapat umum pemegang saham, memperoleh dividen jika dibagikan, serta mendapatkan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Garuda Food memiliki fundamental bisnis yang kuat, dengan jaringan distribusi luas dan portofolio produk yang dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa saham GOOD menarik bagi para investor jangka panjang. Namun, seperti saham biasa pada umumnya, harga saham GOOD tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar, kinerja perusahaan, serta sentimen investor. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk menganalisis laporan keuangan dan tren industri sebelum berinvestasi. Memiliki saham Garuda Food berarti ikut serta dalam pertumbuhan industrinya. PT Garuda Food secara berkala merilis laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kepada publik dan pemegang saham. Laporan keuangan Garuda Food terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, neraca, kedua, laporan laba rugi, ketiga, laporan arus kas, dan keempat, catatan atas laporan keuangan. Pada bagian neraca, kita dapat melihat posisi keuangan perusahaan
termasuk total aset, liabilitas, dan ekuitas. Hingga akhir tahun buku terakhir, Garuda Food mencatat total aset mencapai triliunan rupiah, yang mencerminkan kekuatan struktur modal dan kemampuan operasional perusahaan. Laba rugi menunjukkan performa bisnis Garuda Food selama periode tertentu. Pendapatan yang stabil, efisiensi biaya, dan pertumbuhan laba bersih menjadi indikator positif bagi para investor dan pemangku kepentingan. Sedangkan laporan arus kas mencatat pergerakan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Arus kas yang sehat menunjukkan bahwa perusahaan mampu membiayai operasional dan ekspansi tanpa kendala likuiditas. Terakhir, catatan atas laporan keuangan menjelaskan secara detail kebijakan akuntansi, rincian transaksi, serta informasi penting lainnya yang mendukung pemahaman terhadap angka-angka dalam laporan. Laporan keuangan Garuda Food bukan hanya mencerminkan kinerja masa lalu, tetapi juga menjadi panduan penting bagi para investor dalam mengambil keputusan di masa depan. Dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk terus membangun kepercayaan dan berkomitmen memberikan nilai lebih bagi seluruh pemangku kepentingan. Udah nih, yang dibahas udah nggak ada lagi. Udah kayaknya nggak ada lagi nggak sih? Enggak sih kayaknya. Lagian durasinya juga udah panjang tuh. Iya, ya udah kita akhir aja nggak sih? Cia, diakhiri nggak tuh? Kayak apa? Oke teman-teman, cukup sekian ya video dari kami bertiga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pode sentar, se tiver muito excitada, pode dançar pelada, se tiver muito